akhirnya hari ini. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Tuhan berkati dimanapun adik-adik berada. Yuk, sebelum kita dengan cerita firman Tuhan, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, supaya kami dapat mengerti akan firman Tuhan. Berkati Cik Joyce yang menyampaikan cerita firman Tuhan. Berkati kami semua yang mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah siap adik-adik untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, kalau semuanya sudah siap, semuanya duduk yang manis ya. Kita mau fokus, mau dengar-dengaran cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di bait Allah. Tuhan Yesus sedang mengajar dan Tuhan Yesus sedang menceritakan firman Tuhan. Pada waktu itu adik-adik ya, ada seorang ibu yang sakit. Dia tidak bisa berdiri tegak adik-adik. Dia bungkuk adik-adik. Ya, coba sekarang ya, adik-adik pura-puranya bungkuk, menunduk. Adik-adik sambil berjalan adik-adik. Kira-kira nyaman gak adik-adik? Gak enak ya adik-adik ya. Nah, ibu ini dia sakitnya selama 18 tahun adik-adik. Coba adik-adik, kita 5 menit 10 menit aja kita udah rasanya aduh gak enak banget adik-adik ya. Nah, ibu ini 18 tahun loh adik-adik. Dia merasakan sakit seperti ini adik-adik. Dia bungkuk, dia tidak bisa berdiri tegak, dia hanya bisa melihat ke bawah, dia tidak bisa melihat ke atas adik-adik. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus melihat ibu ini adik-adik. Lalu Tuhan Yesus memanggil ibu ini dan berkata kepada ibu ini, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Wah adik-adik, Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya di atas ibu ini, dan seketika itu juga berdirilah ibu ini adik-adik. Wah adik-adik, ibu ini sangat senang, dia bersuka cita adik-adik. Wah, dia memuliakan Allah adik-adik. Wah, yang tadinya dia tidak bisa berdiri tegak, dengan dia hanya bisa nunduk, lihat ke bawah, tidak bisa lihat ke atas. Tapi Tuhan berkuasa menyembuhkan ibu ini adik-adik. Nah, lalu ada orang yang tidak suka adik-adik. Tidak suka Tuhan Yesus melakukan satu mukjizat. Karena pada hari Sabat kita hanya bisa beribadah, tidak ada mukjizat yang dapat dilakukan, karena ada 6 hari yang bisa dilakukan untuk melakukan satu mukjizat. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, karena ibu ini sudah sakitnya sudah lama 18 tahun, dan ibu ini juga penyakitnya adalah kerasukan iblis. Nah, Tuhan Yesus melakukan satu mukjizat pada hari Sabat untuk menyembuhkan ibu ini adik-adik. Nah, ibu ini sangat senang adik-adik ya, sangat senang dia dapat sembuh dan dia dapat memuliakan Tuhan Allah adik-adik.
Nah, banyak orang juga bersuka cita Tuhan Yesus dapat melakukan satu mukjizat adik-adik ya, yang dimana iblis dapat dikalahkan oleh kuasa Yesus. Iblis dapat ditaklukkan. Yang ibu itu tadi dia sakit, Tuhan Yesus hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Iblis dikalahkan. Yang ibu ini yang tadinya sakit, Tuhan Yesus dapat sembuhkan adik-adik. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang juga juru selamat kita. Dia dapat melakukan satu mukjizat. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari adik-adik? Kita dapat pelajari bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Iblis dapat Tuhan Yesus kalahkan. Iblis dapat Tuhan Yesus hancurkan, karena Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang dapat melakukan satu mukjizat, Allah yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit, Allah yang kemahakuasaannya yang dapat menaklukkan segala seisi dunia ini adik-adik ya. Nah, kita juga dapat melakukan meminta pertolongan Tuhan melalui mukjizat adik-adik. Kalau ada yang sakit, teman kita yang sakit adik-adik ya, kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat melakukan satu mukjizat kesembuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, demikianlah cerita kita pada hari ini adik-adik ya. Adapun ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2 yang berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib." Kita ulangi ya. Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Ya adik-adik, adik-adik hafal ayat hafalannya, adik-adik kerjakan aktivitasnya. Setelah adik-adik mengerjakan aktivitasnya, dapat dikirim ke WA kita, terus nanti bisa diupload di Instagram kita adik-adik ya. Ya demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami baru saja mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus dapat melakukan satu mukjizat, menyembuhkan seorang perempuan yang sudah lama sakit, dan Tuhan Yesus dapat kalahkan iblis dan memberikan kuasa mukjizat kepada ibu ini, supaya kami juga percaya Tuhan, mukjizat itu juga dapat kami rasakan, dan kami dapat nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa buat kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetap semangat, tetap rajin beribadah sekolah minggu, dan tetap jaga kesehatan, makan yang banyak, istirahat yang cukup. Tuhan Yesus berkati adik-adik ya. Terima kasih adik-adik. Shalom.